Jadi pada tahun 2013 saya digugat waktu itu gugatannya juga saya anggap aneh, yang menggugat PT Bluebird Taksi. Tapi pada saat itu PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kemenkumham, jadi tidak terdaftar. Lalu juga tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Persoalan Terbatas. Sebetulnya itu kan tidak boleh untuk dilanjutkan. Lalu selain itu kuasa dari PT Bluebird Taksi adalah Purnomo. Purnomo ada benturan kepentingan. Itu juga tidak boleh. Itu secara khusus disebutkan dalam pasal 19 ayat 1b bahwa kalau punya benturan kepentingan tidak boleh menjadi kuasa. Tapi ini tetap berjalan. Lalu kita lihat gugatannya lagi. Gugatan satu persatu saya anggap aneh dan tidak ada yang betul-betul relevan. Jadi kita lihat bahwa mereka memberikan daftar seluruh gaji, seluruh honor, seluruh THR yang pernah saya terima. Mereka totalkan. Tapi pentotalannya juga aneh. Ya udah saya terima aja itu pentotalan mereka. Tapi sekarang yang terjadi adalah bahwa berdasarkan itu saya akhirnya dianggap harus membayar ganti rugi. Kok gaji bisa diganti rugi? Gaji sejak awal saya bekerja, jadi awalnya itu saya tidak digaji dulu sekian puluhan tahun. Setelah itu digaji, semuanya berbalik. Bukannya itu rezeki saya, itulah sialnya saya. Tiba-tiba dibalik. Apakah sudah dihitung dari dulu? Itu nggak tahu. Tapi dividen pun tidak pernah dibayar. Lalu gugatannya berapa? 40 miliar. Lalu ada lagi mencemarkan nama baik. Apanya dicemarkan? Di masyarakat, katanya di bisnis dan di bank. Apakah masyarakat tahun 2013 merasa tercemar? Kalau tidak, mestinya ada buktinya dong. Ini tercemar. Kalau tercemar, memang pernah media menyebarkan beberapa berita. Tapi untuk itu saya sudah datangkan saksi dari PWI, dari Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi itu tidak ditulis di kesimpulan. Jadi sekarang terlepas daripada itu, mereka harus nulis, oh ternyata berdampak. Itu kan prinsipnya. Tapi tidak ada. Lalu satu persatu mereka juga ada lagi masalah lain, alasan lain. Alasan saya melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Mulai dari perbuatan saya mengambil gaji saya, deposito saya. Jadi setiap perbuatan saya, apakah itu salah atau tidak salah, dijadikan salah. Jadi akhirnya ditulis karena deposito nomor sekian tidak ada bukti, tapi perbuatan melawan hukum dan diterima. Kemudian ada lagi, saya melakukan macam-macam perbuatan yang dilaporkan ke kepolisian. Dilaporkannya sejak tahun 1999. Jadi kan 12 tahun sudah habis. Tapi sebetulnya pada saat di kepolisian tidak ada bukti apa-apa. Karena itu tidak dilanjutkan ke kejaksaan. Kalau tidak dilanjutkan ke kejaksaan, kan sudah selesai. Tapi pengadilan tetap mengatakan saya salah. Ada lagi salah satu kejadian yang laporan yang cukup ekstrim, mulai dari meracuni sampai banyak orang. Tapi pada saat itu ada pada hari ulang tahun Bluebird, jadi banyak polisi yang ada di tempat. Kemudian katanya saya meracuni pertama, racun itu datang dari siapa? Kedua katanya sampai orang-orang muntah-muntah. Kalau muntah, kenapa semua dilanjutkan? Kok nggak lapor, kok bawa ke rumah sakit? Tidak bermoral dong mereka. Kalau dicuriga akan mati, tapi nggak dibawa ke rumah sakit. Lalu lucunya lagi, akhirnya polisi tidak mau menerima laporan itu. Tapi saya lagi yang salah. Jadi dianggap itu kesalahan saya. Ditulis karena itu mulai dari pengecekan
satnya sampai macam-macam, sampai saksi-saksi yang cukup banyak. Lucunya lagi, saksi mereka itu satu dengan yang lain atas kejadian yang sama bisa berbeda. Kalau memang betul-betul mereka saksikan, maka mestinya mereka sama. Salah sedikit bolehlah, tapi jangan salah prinsip. Ini yang terjadi, dan itu ditulis terutama karena tidak mendapatkan kepercayaan dari bank. Sekarang mungkin nggak bank memberikan nomor akun, nggak mungkin, karena dia tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya kena lah 140 miliar, naik banding 140 miliar lagi, naik banding sampai MA 140 miliar lagi, dan terakhir keluar surat surat eksekusi untuk membayar. Dan pembayarannya bukan hanya saya, anak saya ikut dilibatkan karena suami sudah almarhum. Jadi bisa dibayangkan, langkah demi langkah penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran dari undang-undang atau peraturan-peraturan. Artinya Ibu sudah banding sampai ke tingkat Mahkamah Tinggi. Sudah. Dan keputusannya tetap Ibu harus membayar. Tetap ya. Jadi keputusan yang mereka bilang ini dari Pengadilan Selatan kita ikuti karena itu mereka anggap benar. Di MA juga begitu, Mahkamah Agung. Jadi kembali ke putusan Pengadilan Jakarta Selatan. Gimana Ibu ketika perjalanan itu dan akhirnya Ibu sampai Mahkamah Agung pun harus ikut, gimana Ibu? Nah, sebetulnya karena saya dihimbau bahwa itu tidak akan dieksekusi, saya ya antara ragu-ragu, ya. Tapi saya tunggu, sekarang keluar surat eksekusi, saya bayar, dan anak-anak saya bayar. Jadi artinya ini semua kerugian yang harus dibayar seanak turunan. Kerugiannya saja nggak jelas kok. Kalau sudah seanak turunan. Itu yang menggugat Ibu PT Bluebird. Itu namanya siapa aja? Dan ada nama keluarga Ibu atau enggak di dalam? Yang menggugat kuasa dari PT Bluebird yaitu Purnomo. Ya, itu menggugat, mengatasnamakan PT Bluebird Taksi. Tapi Purnomo kan ada benturan kepentingan. Kenapa bukan saya sebagai sesama direktur? Kok bisa direktur menggugat direktur? Kok segampang itu? Apalagi secara sangat jelas disebutkan kalau punya benturan kepentingan tidak boleh menjadi kuasa. Itu pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bu, waktu Ibu di pengadilan kan kalah di pengadilan, dan Ibu banding sampai ketika terima, itu bukti apa yang akhirnya Ibu tetap kalah? Ibu kan punya bukti, berarti Ibu juga punya saham di situ. Ya, kalau mereka mengatakan, contoh ya, misalnya kenapa saya dianggap harus mengembalikan seluruh gaji. Ya. Jadi mereka memberikan saksi. Saksi itu siapa? Sekretaris pribadinya dan hanya satu orang. Mereka berikan 4 saksi yang tiga tidak mau bicara. Saya berikan 5 saksi dan semuanya mantan kerja, jadi sudah tidak ada hubungan dengan saya, dan semua mengatakan bahwa saya yang bekerja. Tapi yang diterima satu itu bagaimana? Satu tidak ada satu bukti, apalagi sekretaris pribadi lagi. Artinya harus kita pertanyakan dengan satu saksi itu dan lain. Sebetulnya jelas tidak sah. Sekarang punya bukti apa lagi? Buktikan bahwa saya tidak bekerja. Saya bisa membuktikan bahwa banyak sistem saya yang bikin. Sekarang siapa lagi yang bikin kalau bukan saya? Silakan. Kita harus bagaimana bukti kita? Taruhan kamu ngerti apa, saya ngerti apa, atau bagaimana? Tapi harus dibuktikan dong. Apalagi karyawannya masih bekerja saja nggak berani mengatakan bahwa saya tidak kurang berprestasi. Ibu
Itu gimana sih ibu bisa kan ibarat di perusahaan yang sebesar Bluebird itu kan ibaratnya banyak banyak yang pernah yang memegang saham lah ibarat pendirinya lah. Ibu kenapa sih kok bisa ibu akhirnya ibu yang digugat itu? Ya, saya kan yang digugat terakhir untuk dihilangkan. Jadi bersamaan dengan itu, jadi satu persatu yang pendiri itu satu dihilangkan, hilang ya terserah dihilangkan atau hilang, tapi hilang. Pendiri kedua hilang, pendiri ketiga dianiaya, ya masih punya sangat sedikit 1% atau berapa, tapi tidak berani muncul lagi karena tindakan kekerasan yang dilakukan. Saya keempat, ya salah satu di antara empat, ya akhirnya sasarannya ke saya karena saya masih punya bagian. Kan bagi mereka lumayan sepertiganya. Artinya itu maaf ibu itu masih ada indikasi saudara kah atau memang orang lain dari runutan itu pemegang saham yang digugat ini? Kalau Nah yang sekarang kalau pertama, gugat kedua, ketiga tidak ada hubungan apa-apa, baru bergabung untuk mendirikan Uber. Yang sisanya itu yang kakak kandung, adik kandung, dan saya itu satu saudara, seayah, seibu. yang akhirnya pemegang saham sampai sekarang itu Bluebird. Ya itu yang sekarang seringkali diumumkan sebagai pendiri kan seringkali dikatakan pendiri itu 3 orang, ibu saya, kakak saya, adik saya. Sekarang pertanyaan saya, kalau pendiri 3 orang, pertama tidak sesuai dengan yang pertama ya. Tapi anggap aja PT Bluebird, bukan PT Bluebird Taksi. Ibu saya sudah meninggal, kok bisa mendirikan? Jadi mereka menyamar saja, supaya seolah-olah ini PT Bluebird Taksi yang lama. Nah, ibu kan akhirnya harus membayar juga kan, ibaratnya dari putusan dan surat itu. Ada gak sih langkah hukum ibu untuk tidak membayar atau memang ibu sudah konsultasi sama kuasa hukum ibu atau seperti itu? Sekarang kita Dengan adanya ini ke perdata sidang kasus perdata ibaratnya ya bahwa ya sebetulnya langkah berikutnya untuk PK itu yang masih bisa dilakukan atau membuat bantahan. Jadi kita bisa dieksekusi, Pak ini duduk perkaranya begini, itu secara teoritis ada, tapi seringkali tidak dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan, kan saya tunggu panggilan lagi. Ibu masih menunggu artinya? Saya tunggu, kalau ada panggilan, saya lakukan itu. Kalau tidak ada panggilan, saya lakukan yang lain. Secara ini kan ibaratnya masih ada kekeluargaan nih. Ibaratnya ada gak sih ibu komunikasi di luar gugatan ini? Kan ini sudah ada. Jadi sejak terjadi penculikan terhadap saya, itu saya tidak pernah berkomunikasi lagi. Ketemu tengah jalan juga tidak salaman. Ibu pernah diculik? Pernah, itu juga ada buktinya. Mana? Jadi kenapa saya berani mengatakan? Karena saya punya bukti. Bagaimana saya bisa mempunyai bukti? Karena penculik itu pada suatu hari tidak ada ketidaksepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, mereka akhirnya lapor kepada pengadilan, kepada pengadilan negeri, dan lapor ke notaris. Semuanya itu ada. Ini yang aslinya ditulis. Ini aslinya. Jadi asli notulen rapat yang dibuat pada saat mereka pertama kali dikumpulkan dan pertama kali ditugaskan, dan pembagian tugas dan apa yang harus mereka lakukan. Di situ ditulis dengan jelas bahwa mereka menjadi penculik tim 1. Tapi setelah itu harus dioper lagi ke tim 2. Tim 2 itu terdiri dari 4 orang. Kalau dilihat terdiri dari apa, mengerikan. Tapi jadi karena itu ada yang keluar karena alasannya apa? Tidak mau terlibat pembunuhan.
ini akhirnya disaring dalam bentuk ketikan karena ini sulit dibaca, ya bukan sulit bisa dibaca, tapi ini semuanya dari mereka. Jadi waktu itu dibuat rapat itu dipimpin langsung oleh Purnomo, itu dilakukan di Cisarua. Ibu waktu saat penculikan itu berapa lama Ibu? Ibu ada penganiayaan apa atau gimana? Saya tidak berhasil diculik. Tapi karena itu kenapa saya tahu? Karena laporan ini mereka sampai berani lapor karena mereka juga kecewa. Pertama mereka kecewa. Kenapa tidak? Artinya itu ada ada keinginan untuk menculik Ibu tapi Ibu akhirnya nggak diculik gitu. Tidak berhasil diculik. Oh, tidak berhasil. Dan mereka juga menulis kapan terakhir di mana seharusnya saya sudah berhasil menculik. Ini ada tulisannya juga. Mereka kronologinya ditulis semua. Ada cerita. Jadi waktu itu jadi mereka rutin ya. Saya tidak bisa menceritakan yang rutin karena apa? Saya juga curiga, tapi tidak ada bukti. Yang berani saya ceritakan yang ada bukti. Salah satu yang terakhir yang dikatakan adalah bahwa di Kuningan itu seharusnya saya berhasil diculik. Karena saya sudah dikelilingi. Dan sejak saat itu, sejak saya sudah curiga sebelumnya, jadi saya sudah tidak pernah pakai nyetir sendiri, selalu sopir. Saat itu, pas di Kuningan, saya sudah dikurung oleh motor-motor. Itu pengakuan mereka. Dan tiba-tiba ban meledak. Pada saat ban meledak, ban mereka meledak, semua diam, tidak ada yang bergerak untuk menculik. Artinya dari kejadian itu, artinya ini masih saudara, masih ada ikatan saudara ya? Ikatan saudara kami. Ibaratnya dari kejadian itu artinya nggak ada komunikasi di luar gugatan yang tadi itu. Tidak ada komunikasi lagi. Itu terlepas dari meninggalnya orang tua atau gimana? Oh, terlepas. Artinya ikatan sebagai keluarga tuh sudah tidak harmonis lagi antara adik, kakak gitu ya Bu? Ya. Miris gak sih Bu ketika orang tua, maaf ini terlalu dalam mungkin. Miris gak sih Bu sebagai ibu anak keberapa? Anak kedua dengan berapa bersaudara? Tiga bersaudara yang orang tuanya ingin anak-anaknya sejahtera dengan perusahaan. Dan akhirnya ketika orang tua tidak ada, anak-anak malah ibaratnya berebut lah kekuasaan itu. Dan sampai tidak ada komunikasi dan keharmonisan rumah tangga dan antara adik dan kakak. Gimana sih Bu masalahnya? Sebetulnya sejak orang tua sakit sudah terjadi pertengkaran. Jadi pada saat itu juga beberapa waktu sebelum orang tua meninggal itu kan dilakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anak dari pemegang sahamnya pendiri ketiga. Dan pendiri ketiga itu waktu itu 13 hari setelah meninggal itu terjadi. Artinya orang yang terakhir ibu lah, ibarat yang dibuat. Saya terakhir ya. Gimana Bu? Ini harapan ibu ketika ibu ceritanya sangat miris, sangat jangan sampai kejadian-kejadian yang terulang dah dari yang ibu sampaikan. Saya anggap ini kan suatu yang sangat berbahaya dan bukan hanya untuk saya, untuk masyarakat. Kalau pengadilan sudah keterlaluan sampai setiap langkah tunjukkan langkah mana yang benar. Saya ingin tahu langkah mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah langkah bahwa saya melakukan macam-macam tindakan kriminal yang sudah dibuktikan kepolisian? Apakah mereka harus menyatakan dulu, saya tidak percaya polisi, adu dulu dong. Karena ini sudah bukti-bukti ya. Polisi kan sudah membuktikan, dan ini kan sebetulnya perkara itu kan pengadilan tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kok bisa lebih hebat dari polisi yang melakukan kedua-duanya? Kalau enggak, mereka lakukan juga dong penyelidikan, karena saya tidak percaya pada polisi. Tapi itu enggak ada, cukup berdasarkan ini saya perbuatan tidak melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Ya. Padahal sekarang banyak saya perbuatan melawan hukum.
Padahal ibu punya bukti ya Bu dengan Nah, ya ada buktinya, tapi kalau mereka tetap mengatakan perbuatan melawan hukum, mau bagaimana? terakhir. Sampai sekarang ibu masih ada namanya untuk memegang saham PT Gua. Jadi ini juga tahun 2001 secara diam-diam saham saya hilang. Lucu, tapi itu bisa terjadi. Jadi bagaimana caranya? Tahun 2000 karena sudah saya diculik, lalu saya juga warisan saya juga ditipu, lalu juga saya dipanggil polisi, tangkap surat penangkapan polisi karena perbuatan eh, apa tidak Menyenangkan. tidak menyenangkan. Kami ditangkap dan harus dibawa sampai proses penyidikan selesai. Bisa dibayangkan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya juga takut akhirnya ada salah satu CV yang saya keluar. Bukan di PT Bertaksi, bukan. Di CV, namanya CV Lestiari. Di CV itu saya minta mundur sebagai pengurus. Akhirnya dibuat akte di luar pengetahuan saya. Jadi PT. Bukan jadi PT. Nama saya hilang. Saya tidak dilibatkan, saya nggak tahu. Saya tahunya setelah 12 tahun baru saya tahu. Baru ada desas-desus, akhirnya saya cari. Betul. Notarisnya siapa itu? Notarisnya Makahanap. Apa sih dari ibu lah pesan-pesan dari ibu ketika Dan itu juga aneh lagi. Saya juga lewat perkara pengadilan mengatakan kalau saya mundur sebagai pengurus, otomatis mundur sebagai kepemilikan. Mana ada seperti itu? Tapi itu yang ditulis. Lalu padahal di situ ada dalam anggaran dasarnya secara sangat jelas prosedur keluarnya. Ada lagi jika keluar sebagai kepemilikan karena ini punya saham di Google, maka harus ada tanda tangan dari semua pesero atau pemegang saham. Tapi itu nggak ada, saya juga nggak pernah tahu kok. Tapi tetap di pengadilan bisa dimenangkan oleh mereka. Sekarang ini sedang diproses di kepolisian. ibu lapor atau Saya lapor baru-baru ini atau memang sejak setahun yang lalu. setahun lalu? Tapi belum ada Belum. harapan ibu ketika ada laporan itu. Ya, sekarang gini, kita lihat ini kan suatu yang sebetulnya terlalu nyata kesalahannya. Tapi nyata kesalahan saja bisa diingkari seperti itu. Jadi jelas yang saya minta keadilan. Tapi keadilan, kalau hanya keadilan untuk saya, percuma. Kenapa percuma? Saya akan digugat dengan cara lain. Kalah lagi. Jadi keadilan ini harus untuk seluruh masyarakat. Harus ya. Kalau enggak, ya ini harus hukumnya dong, harus betul-betul adil. Harus ditegakkan ya hukumnya ibu. Harus ditegakkan. Jika kita tidak ditegakkan, mungkin saya lolos nanti akan kena, tapi masyarakat akan banyak yang tetap akan terkena dan tidak habis-habis. Mungkin kita berhayal terakhir. Mungkin kita berhayal ketika PK-nya ibu nanti kabulkan menang misalkan, ibu akan apa? Apa yang akan ibu lakukan? Ini kita bicara andai-andai. Saya juga tidak tahu, tapi jelas pada saat ini saya pikir masyarakat harus tahu inilah yang terjadi. Masyarakat harus jauh lebih hati-hati terhadap kemungkinan penghilangan harta.